Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillah summa alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah. Ilahi anta maksudi wa ridhoka matlubi. A'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Bertemu lagi dengan saya, Jenal Arifin, SPDI, Penyuluh Agama Islam Fungsional di Kementerian Agama Kabupaten Garut. Insya Allah pada saat ini saya akan menyampaikan dengan sebuah tema istiqomah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran dalam surah Fussilat, surah ke-41 ayat 30. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannah allati kuntum tu'adun. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala zalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Saudara, pada ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan tentang istiqomah. Yang mana istiqomah dalam keyakinan, istiqomah dalam keimanan, istiqomah dalam menjalankan berbagai macam perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW, dan istiqomah dalam menjauhi berbagai macam yang dilarang oleh Allah, begitupun yang dilarang oleh baginda Rasulullah Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga dalam ayat ini Allah menjelaskan tidak kurang dari 3 jaminan Allah bagi orang yang beristiqomah. Allah berfirman, Innal ladzina qalu rabbunallah. Sesungguhnya bagi orang-orang yang sudah menyatakan beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian dia beristiqomah dalam keyakinan dan keimanannya, juga beristiqomah dalam melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, begitu yang dianjurkan oleh Rasulullah. Apa jaminan dari Allah? Yang pertama, tatanazzalu alaihimul malaikah. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengutus malaikat. Kapan malaikat datang kepada orang yang beristiqomah? Yaitu ketika saat ajal tiba. Ketika orang meregang nyawa, maka Allah mengutus malaikat. Kata malaikat ini, alla takhafu wa la tahzanu. Engkau jangan takut dan jangan bersedih. Wa abshiru bil jannah. Berbahagialah dengan surganya Allah. Mengapa? Karena dikatakan dalam ayat yang lain pada surah Al-Waqiah, surah ke-56 ayat 83 sampai dengan 84. Allah menjelaskan, idza balagotil hulkum wa antum hina idzin tanzurun. Ketika ruh sampai di hulkum, yaitu pada tenggorokan atau lak-lakan, maka Allah memperlihatkan gambaran kenikmatan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga ketika orang yang beristiqomah melihat gambaran kenikmatan surga yang sungguh tidak bisa dibandingkan, tidak bisa dibayangkan oleh logika kita, maka ruhnya keluar dari jasadnya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya wa absyiru bil jannah. Bergembiralah dengan surganya Allah, yang surga ini disiapkan oleh Allah bagi orang-orang yang beristiqomah. Allati kuntum tu'adun. Saudara, istiqomah ada 4 macam.
Pertama, istiqomah dengan lisan. Yang kedua, istiqomah dengan hati. Yang ketiga, istiqomah dengan badan. Dan yang keempat, istiqomah dengan anggota tubuh. Istiqomah dengan lisan, yaitu al-mudawamatu ala kalimati syahadah. Istiqomah dengan lisan adalah bermudawamah. Lisan kita selalu bersaksi kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada Rasulullah SAW, yaitu dengan mengucapkan dua kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sekali lisan kita mengaku kepada Rabb, zat sebagai zat yang mesti disembah, zat Allah Subhanahu wa taala. Dan sekali kita mengaku lisan kepada kenabian Nabi Muhammad, maka tidak akan berubah. Sehingga untuk bermudawamah pengakuan lisan kita bersaksi atas Allah dan Rasulnya, maka pada setiap hari, setiap malam kita selalu mengucapkan dua kalimat syahadat, tidak kurang 9 kali, yaitu ketika kita melaksanakan ibadah sholat yang 5 waktu, pada tasyahud awal dan tasyahud akhir, kita selalu mengikrarkan dengan lisan kita dua kalimat syahadat. Yang kedua, istiqomah dengan hati. Istiqomah dengan hati yaitu al-mudawamatu ala sidqil iradah, yaitu bermudawamah dengan hati ini, hati kita mengiktikadkan, hati kita benar-benar kuat dalam keyakinan dan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak goncang, tidak goyang. Kemudian yang ketiga, istiqomah dengan badan. Istiqomah dengan badan yaitu al-mudawamatu 'alal ibadah wa ta'ah. Yaitu membiasakan bermudawamah tetap dalam melaksanakan ibadah dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan selanjutnya, yang keempat, istiqomah dengan anggota badan. Istiqomah dengan anggota badan kita yaitu wal istiqomatu bil amali sholih. Yaitu kita selalu bermudawamah membiasakan untuk melaksanakan berbagai macam amal-amal soleh. Dan mudah-mudahan kita termasuk bagian orang yang mampu melaksanakan berbagai macam kebaikan-kebaikan, baik dengan lisan kita, ataupun dengan hati kita, badan kita, begitupun dengan anggota tubuh kita. Sehingga ketika seseorang memiliki sifat istiqomah ini, Allah memberikan jaminan-jaminan yang luar biasa. Sehingga dalam ayat yang lain, dalam surah Al-Ahqaf, surah ke-46, Allah menjelaskan, Innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Ulaika ashabul jannah khalidina fiha jazaa'an bima kanu ya'malun. Allah Subhanahu wa taala memberikan jaminan bagi orang yang istiqomah. Fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Dia akan dijauhi oleh Allah dari sifat takut, rasa takut, dan rasa sedih. Begitupun Allah menjamin bagi orang yang istiqomah dengan surganya Allah Subhanahu wa taala. Ulaika ashabul jannati hum fiha khalidun. Allah akan menempatkan bagi orang yang istiqomah dengan surganya Allah Subhanahu wa taala. Jazaa'an bima kanu ya'malun, ini sebagai balasan dari Allah atas apa yang dikerjakannya ketika dia hidup di dunia ini. Ini saja mungkin yang disampaikan, singkat, mudah-mudahan bermanfaat bagi diri dan saudara. Jazakumullah atas segala perhatian. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.